Enggak, tolak Rea cepat. Sam masih menatap Rea. Rea menjauhkan matanya. Kau sudah berjanji, ungkitnya. Sam menelan ludahnya. Tapi aku gak bisa membiarkanmu sendirian dan gak terjangkau sama mataku, lirihnya. Aku sudah bilang kan, seperti dulu, artinya kita belum saling mengenal. Aku gak kenal kamu, kamu juga gak kenal aku, tegasnya. Maaf kalau aku masih terlihat iblis di matamu, tapi aku gak bisa membiarkanmu kembali bekerja seperti dulu, ucap Sam. Terserah, aku gak butuh izinmu. Aku akan kembali ke sana melamar pekerjaan, jelas Rea keras kepala. Oke, aku akan memasukkanmu kembali bekerja di sana, ucap Sam. Rea menatap Sam. Benarkah yang diucapkan? Ya, kamu boleh bekerja seperti yang kamu inginkan, terang Sam lagi. Oke, kapan aku mulai bekerja? Tanya Rea. Satu syarat, ucap Sam. Kening Rea berkerut. Tidak terima akan diberikan syarat oleh suaminya. Kita harus konsultasi, berobat. Aku mau kamu. Aku sehat, potong Rea. Gak ada yang salah dengan diriku. Aku seperti itu karena aku memang gak suka sama kamu dan benci sama kamu. Jadi wajar kalau aku gak berperasaan sama sekali, tegas Rea. Sam langsung merangkul pinggang istrinya dan memeluknya erat. Tangannya pun berjalan dengan hembusan nafasnya yang langsung hangat. Iya, di pagi itu membuat Rea tidak sempat menolak atau justru menguji kembali keinginannya dan membiarkan Sam melakukannya. Sam kemudian melepasnya. Kamu membenciku, aku terima. Tapi apa kamu sadar ya? Bahkan kamu gak merasa ketika kamu butuh konsultasi, Rea. Sam membelai pipinya, matanya itu penuh perhatian menatap istrinya. Rea terdiam, yang diucapkan Sam benar. Tubuhnya tidak bereaksi. Kamu masih belum percaya? Tanya Sam. Ia semakin ganas. Tak peduli pintu kamar yang terbuka, sigap tangannya itu. Rea memejamkan mata. Setelah 5 menit Sam sudah. Rea langsung mendorong Sam. Lihat Rea, bukan karena kamu membenciku, tapi kamu mati rasa, liris Sam. Ia beranjak dan kembali merapikan pakaiannya karena semakin kacau dan tidak ingin memaksa Rea. Sam akhirnya pergi tanpa melanjutkan lagi. Apa rasanya menggilah tanpa balasan? Ia akan merasa bersalah setelahnya. Sam berjalan hampa dan kacau ke arah pintu. Kamu pikirkan baik-baik Rea. Oke, kamu bekerja mulai minggu depan. Aku akan atur kantor itu kalau kamu akan bekerja di posisi yang sama saat kamu dipecat dulu, ucap Sam. Rea menutup mulutnya dengan selimut. Jejak mulut sudah ada, namun ia sama sekali tidak. Dengan lalu ucapan Sam itu, dia mengalah. Seorang Sam mengalah. Rea kembali memakai setelah pasrah saja dengan perlakuan Sam. Sejujurnya ia masih terus bertanya-tanya apa benar dirinya frigid. Sam langsung berangkat ke kantor tanpa sarapan pagi itu. Perasaannya kacau sementara Rea langsung ke kamar mandi untuk mencuci wajahnya dan menyikat giginya, masih dengan pakaian yang ia pakai bangun tidur tadi. Ia langsung turun ke dapur untuk sarapan. Dalam pikirannya, Rea akan sarapan bersama Sam. Namun saat ia sampai di dapur, ia hanya menemui Ika di sana. Tidak ada Sam. Rea menoleh ke kiri dan ke kanan. Tuan Sam sudah berangkat bekerja, Mbak. Enggak sarapan, ucap si bibi tanpa Rea tanya. Rea terdiam. Ia mulai sarapan. Memangnya dia enggak lapar, Bi? Apa dia buru-buru? Dia kan bos, tanya Rea. Itu yang enggak bibi tahu, Mbak. Soalnya dari semula turun dari tangga, Tuan Sam langsung berjalan cepat dan buru-buru meninggalkan rumah. Rea menyelipkan rambutnya ke belakang telinga. Itu bukan karena dirinya kan?
wajahnya sedikit kacau. Lanjut si bibi. Rea mengabaikan, tidak mau tahu sekacau apapun hidup Sam. Hidupnya sudah jauh lebih awal dan lebih dulu kacau sekacau-kacaunya. Sam sudah sampai di kantor. Ia duduk di kursi meja kerjanya dan menopang kepalanya di sana. Ia menunduk dan memejamkan mata. "Permisi Pak," sapa Riko. "Ini kopinya," ucap Riko yang baru saja masuk. Sam berdeham, menunjukkan wajahnya seperti biasanya. Meskipun Riko bisa membaca perubahan wajah yang berbeda itu. "Makasih Ko," ucap Sam. Riko mengangguk. "Apa ada perlu sesuatu lagi Pak?" tanya Riko. "Riko, apakah istrimu pernah marah? Kalau moodnya sedang buruk, kira-kira kamu ngapain?" tanya Sam. Riko terkekeh. Ia menggaruk kepalanya. "Tentu saja pernah Pak, namanya perempuan, moodnya memang suka berubah-ubah. Biasanya saya coba belikan makanan, saya ajak jalan-jalan kalau saya ada cuti. Dia senang, anak-anak juga happy," jawab Riko. "Apa adanya, jalan-jalan?" tanya Sam. Riko menggaruk. "Tapi jalan-jalan ke mall aja Pak, kan saya sibuk di kantor, gak bisa jauh-jauh, walau sebetulnya saya juga ingin membawa mereka liburan," ucap Riko. Ia terkekeh. "Kamu lagi ngasih kode?" tanya Sam. Riko tertawa dan menggaruk pelipisnya yang tidak katal. "Tapi ya, saya baru ingat tidak pernah memberikanmu cuti yang panjang. Bagaimana kalau kita liburan keluarga bersama?" tawar Sam. "Beneran Pak?" tanya Riko. Sam mengangguk. "Apa saya pernah bercanda dengan apa yang sudah saya putuskan?" tanyanya menunjukkan keyakinan dan ketegasannya. "Ah, enggak Pak. Wah, istri saya dan anak-anak saya pasti senang," jawabnya senang. Sam menggosok dagunya. Mungkin dengan liburan bisa mendekatkannya dengan Rea. Entah dari mana ia bisa berpikiran ke arah sana. Dengan membawa Riko, istri dan anak-anaknya, apakah bisa membuat Rea ingin memiliki keluarga bahagia seperti itu? "Nanti saya atur jadwalnya," ucap Sam lagi pada Riko. "Makasih Pak," ucap Riko undur diri. Setelah Riko keluar dari ruangannya, saat itu pula Sam langsung menelpon Alvan. "Kenapa Tuan Sam Mahendra Winston?" tanya Alvan menjawab panggilan Sam. "Lu kapan punya cuti?" tanya Sam. "Hah, cuti? Kenapa?" tanya Alvan lagi. "Lu bisa kan tinggal jawab pertanyaan gue, jangan nanya balik," ketus Sam. "Ya, lu kenapa tiba-tiba nanya cuti?" sambung Alvan. "Gue ada rencana buat ajak lu semua liburan. Gue mau bawa lu, Daniel, Rea, Sania, Bibi, juga keluarga Riko untuk liburan bersama," jawab Sam. "Lu kesambet setan apa? Seorang Sam butuh liburan?" tanya Alvan tidak percaya. "Bukan gue, tapi Rea. Apa menurut lu ini bagus untuk menenangkan dia? Maksud gue mengurangi perasaan takutnya, atau apa itu baik?" tanya Sam. "Bagus untuk menyatukan kalian berdua, gue setuju. Gue sesuaiin jadwal gue supaya pasien gue siapin untuk dialihkan ke rekan gue," jelas Alvan. "Oke, rencananya secepatnya," ucap Sam. "Gue masih terkejut, seorang iblis berlibur untuk istrinya," ucap Alvan. "Sania juga ikut kan?" tanya Alvan pula. Di balik panggilan itu, ia tersenyum dan menggaruk kepalanya yang tidak kata. "Jangan macam-macam loh," gumam Sam. "Yes, ini juga kesempatan gue. Boleh dong deketin adik ipar lu?" tanya Alvan terang-terangan. "Lu gak jadi ikut?" putus Sam. Alvan terkekeh. Sam tersenyum di dalam ruangannya. Dia harap ia membawa hasil yang baik. Ia pernah mendengar katanya jalan-jalan dan liburan bisa membuat pasangan semakin romantis. Meski belum mendapatkan maaf Rea dan hatinya seutuhnya, Sam yakin setidaknya dia bisa membuktikan pada Rea kalau dia bisa berusaha untuk membahagiakan Rea. Kemana ya
Apa aku tanyakan Rea saja ke tempat mana yang ingin dia kunjungi, tapi belum kesampaian. Tapi kalau tanya dia pasti tidak sudi menjawabnya dan belum tentu setuju. Batin Sam, ia pun berpikir, oh ya, aku harus tanya Sania. Kalau Sania mau, Rea juga pasti setuju.